Ya, Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Nggak perlu lama-lama, langsung aja seperti biasa. Kali ini Mamang akan kembali membahas alur dari sebuah serial baru dengan judul Continental. Ketenaran dari film John Wick nyatanya berhasil ngebuat sebuah spin-off dan prequel dari film itu sampai dirilis dalam sebuah serial film. Siapa yang nggak kenal sama Continental, sebuah hotel tempat berkumpulnya para pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Nah, di serial kali ini diceritakan juga awal mula pendirian dari Hotel Continental, sejarah dari koin emas, dan masih banyak cerita seru lainnya. Jadi buat kalian pecinta Mamang John Wick, pastiin buat nggak ketinggalan serial film yang satu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Kisah bermula di kota New York, di mana Winston kecil bersama dengan sang kakak yang bernama Frankie berhasil ditangkap akibat aksi anarkis membakar warkop di kota tersebut. Di ruangan interogasi, Frankie meminta kepada Winston untuk mengatakan jika sang kakak adalah pelakunya agar sang adiknya itu selamat. Just don't say nothing, okay? I did it. You got that? Beberapa tahun dari kejadian tersebut, Frankie ternyata berhasil selamat dan tumbuh menjadi pria tampan. Frankie kecil kini telah berubah menjadi pria yang cukup terkenal di kalangan para kriminal dunia hitam. Meski memiliki hobi meniduri pamajikan batur, Frankie di sini cukup disegani dan sangat dekat dengan salah satu petinggi kriminal bernama Cormac. Cormac adalah manajer di Hotel Continental New York, sekaligus orang yang memungut Frankie sejak masih kecil dan membuatnya menjadi pembunuh bayaran yang sangat terlatih seperti saat ini. Bosan berada di pesta tahun baru itu, Frankie pun kemudian memutuskan untuk iseng-iseng merampok sebuah berangkas penyimpanan yang berada di lantai bawah bangunan Continental. Frankie bersama rekannya, kita sebut saja Yayat, kemudian berusaha mencuri sebuah kotak berisikan 2 buah koin emas dan juga alat pencetak koin tersebut yang berbentuk kotak. Namun yang disayangkan, rekannya ternyata berusaha mengkhianati Frankie dan ingin mengambil benda tersebut. Beruntung dengan keahliannya itu, Frankie pun berhasil melumpuhkan rekannya itu. Akibat dari tembakan barusan, nyatanya seluruh penjaga di Continental segera menuju ruangan berangkas dan berusaha untuk menangkap Frankie yang mencoba untuk kabur. Berhasil menghabisi anak buah dari Cormac yang mengejarnya, Frankie terpaksa harus terjun keluar dari bangunan tersebut. Sementara di luar, seorang wanita bernama Yen tengah bersiap untuk menjemput dirinya. Di negara lain di kota London, saudara dari Frankie tengah menjalani bisnisnya sendiri dengan cukup sukses. Winston kini mencari yang ingin menanamkan uangnya pada bisnis yang dilakukannya. Kali ini, ia berusaha untuk meyakinkan seorang konglomerat untuk menanamkan uangnya pada bisnis parkiran di kota tersebut. Karena tak memiliki nama besar, si konglomerat ini sempat ragu untuk menaruhkan uangnya kepada Winston. Beruntung, seorang wanita yang mana ia adalah istri dari konglomerat itu sendiri, tiba-tiba datang dan membuat Winston berhasil meyakinkan suaminya untuk menanamkan modal pada bisnis tersebut. Ia kemudian berpura-pura menelpon salah satu investornya yang merupakan manajer dari artis idola si konglomerat. Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang si konglomerat ini langsung setuju dengan proyek yang diajukan oleh Winston. Bukan tanpa alasan, ternyata istri si konglomerat ini telah bermain dengan Winston sebelumnya. Dengan maksud meyakinkan suaminya agar mau menanamkan modal pada bisnis dari Winston. Dan sebagai imbalannya, Winston tentu saja harus memberikan servis terbaiknya sebelum wanita itu tutup usia. Setelah selesai mengganti Oli Gardan, di kamar di mana Winston menginap, tiba-tiba kedatangan beberapa tamu tak diundang yang langsung masuk dan menculik dirinya. Para pria ini ternyata adalah anak buah dari Cormac yang diperintahkan untuk membawa Winston kembali ke New York. Akibat dari aksi pencurian Frankie sebelumnya, Cormac memerintahkan beberapa pembunuh bayaran untuk mencari keberadaannya.
Namun hal itu nyatanya gagal dan membuatnya memaksa para pembunuh bayaran itu untuk melakukan bunuh diri dibanding harus menyandang status ekskomunikado. Jalan buntu akhirnya membuat Cormac memilih untuk membawa Winston sebagai umpan agar bisa mengetahui keberadaan dari saudaranya. What becomes of someone who breaks that particular rule? You got a whole tribe in Tribeca. Imagine me walking out these doors, alive, and jump. Diketahui jika Frankie merupakan salah satu pembunuh bayaran yang paling tangguh dan menjadi andalan bagi Cormac dalam menjalankan tugas. Namun karena telah mencuri benda paling berharga yang ada di dalam sana, Cormac pun mau tak mau harus memburu Frankie. Mendengar cerita itu, Winston di sini meyakinkan jika Frankie tidak akan terpancing dengan keberadaan dirinya meski mereka bersaudara. Tak begitu saja percaya, Cormac kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera mengikuti gerak-gerik dari Winston setelah keluar dari hotel tersebut. Di ujung kota New York sendiri, 2 orang pria dan 1 orang wanita tengah ditodong beberapa senjata oleh para gangster yang dipimpin pria bernama Uzan. Mereka di sini bernama Miles, Lou, dan juga Lemmy. Niat awal dari ketiganya adalah menjual senjata kepada gangster Rusia. Namun, Uzan di sini memilih untuk mengkhianati dan mengambil senjata itu tanpa membayarnya. Beruntung salah satu senjata rakitan itu melukai tangan Uzan yang membuat Miles dan yang lainnya berhasil selamat. I'd be careful with that. Well, it looks like you just made the choice for me. Pick up your finger! Di lokasi lainnya kita diperkenalkan dengan seorang wanita, kita sebut saja Kade, seorang detektif di kota New York. Kade memiliki seorang kekasih tampan dan rupawan bernama Mayhem. Walau demikian, Kade enggan untuk menikah dengan kekasihnya itu meski sang kekasih telah siap untuk memulai sebuah keluarga. Mayhem sendiri adalah seorang detektif sama seperti Kade. Kade memiliki tekad untuk membuat tempat tinggalnya lebih baik. Ia kemudian membuntuti Uzan yang baru saja keluar dari sebuah bangunan menuju Hotel Continental. Kade di sini mengira jika pemasok senjata yang bertransaksi dengan Uzan berada di dalam hotel tersebut. Ia juga kemudian melaporkan hal tersebut kepada Mayhem, di mana Mayhem sepertinya mengetahui kengerian yang akan terjadi jika Kade masuk ke dalam hotel tersebut. Dengan segera ia pun berhasil menggagalkan kekasihnya itu untuk masuk ke dalam sana. Yeah, you wanna talk? Look, I'm looking for the supplier. You stay the f*** out of there. Tak punya banyak pilihan, Winston kemudian pergi ke sebuah tempat dan bertemu dengan pria bernama Charlie untuk mencari tahu keberadaan dari sang kakak. Setelah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Charlie akhirnya memberitahukan di mana Frankie mungkin berada. Sebuah tempat bernama Pecinan, di mana Frankie bekerja bersama beberapa orang berbahaya yang memasok senjata kepada para kriminal. Sepulang dari Vietnam, Frankie yang menjadi veteran perang tidak memiliki banyak pilihan untuk bisa bertahan hidup. Setelah menceritakan semuanya, Winston juga meminta sebuah mobil agar bisa menuju tempat tersebut. My God. You put the cover on every time you park, right? Tempat tujuan dari Winston sendiri ternyata adalah tempat tinggal dari Miles dan adik perempuannya Lou. Di dojo milik mendiang ayahnya itu, mereka berdua bertahan hidup dengan menjual senjata rakitan kepada para kriminal di kota New York. Lou di sini merasa jika perang sudah usai dan menjual senjata bukan lagi sebuah bisnis yang menjanjikan. Kedatangan dari Winston di sana cukup mengundang perhatian warga sekitar. Tiba di dalam dojo itu, Winston disambut oleh Lou yang menjaga di depan. Mengetahui jika Winston adalah adik dari Frankie, Lou di sini terlihat cukup marah. Namun Winston berhasil memaksanya untuk menunjukkan di mana keberadaan sang kakak. Tiba di ruangan bawah tanah, Miles dan Lemmy yang juga ada di sana langsung menodongkan senjatanya ke arah Winston. Namun Winston di sini berhasil meyakinkan mereka berdua jika keberadaannya di sana adalah untuk mencari Frankie. Ia kemudian dibawa ke dalam sebuah ruangan berisikan penuh senjata berat. Diketahui jika Miles adalah salah satu prajurit yang ikut perang di Vietnam bersama dengan Frankie. Sepulangnya mereka kembali ke kota New York, Miles mengajaknya untuk menyelundupkan senjata demi mencari cara agar bisa mengisi kantong mereka dengan cuan. Namun suatu ketika Frankie tidak datang pada sebuah transaksi. Hal itu pun lantas membuat Miles kehilangan uang dan juga senjatanya. Lemmy juga mengatakan jika dulu Frankie seringkali berada di Alphabet City. Mendengar hal itu, Winston segera berusaha untuk pergi ke sana. So you know what kind of people are holed up in that place?
You ain't the only one looking for him, you know. You might want to take this with you also. Di sebuah tempat, Mang Yayat terlihat tengah disiksa edan-edanan oleh pria bertubuh besar. Pria ini adalah anak buah dari sang adjudikator yang mengira jika Mang Yayat adalah pencuri yang telah mencuri kotak berharga di Hotel Continental sebelumnya. Meskipun Mang Yayat telah mengatakan yang sebenarnya jika kotak itu dibawa oleh Frankie, namun sayang sang adjudikator tetap menghukumnya dengan menyuruh pria berbadan besar itu untuk membunuhnya. Di Hotel Continental sendiri, Kade yang masih penasaran memutuskan untuk kembali mencoba masuk ke dalam hotel tersebut. Di dalam sana, ia pun menuju ke dalam sebuah bar untuk memesan secangkir jahe merah kepada sang bartender. Berharap mendapatkan informasi, Kade di sini sempat menyogok si bartender dengan beberapa lembar dolar. Sayangnya hal itu tak berhasil di dalam sana. Ia pun kemudian mencoba untuk memesan kamar di hotel itu, namun lagi-lagi seorang resepsionis mengatakan jika hotel mereka telah penuh. Meski mendapat penolakan, Kade berhasil mendapat informasi jika semua pegawai yang ada di sana dibekali dengan senjata api yang disimpan di balik seragam mereka. Ia juga menyadari jika untuk bisa memesan kamar di hotel tersebut, ia membutuhkan sebuah koin emas yang dijadikan sebagai alat transaksi di dalam sana. I'm sorry, we're fully booked. Nah, I'm good, thanks. Setibanya di rumah, Kade yang baru selesai mandi wajib dikejutkan dengan sebuah dokumen rahasia yang tergeletak di atas mejanya. Dokumen yang dikirimkan oleh kekasihnya itu ternyata berisikan semua informasi rahasia tentang sosok dari Frankie. Sementara itu, di tengah perjalanannya menuju Alphabet City, Winston tiba-tiba tersadar akan sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di mana sang kakak mungkin berada di sana. Setelah tiba di sana, ia pun langsung menuju ke dalam sebuah teater tua di mana ternyata Frankie dan Yen telah menunggu kedatangan penyusup di tempat tersebut. Winston sempat terkena jebakan yang mereka buat, namun Frankie yang menyadari jika penyusup itu adalah adiknya, kemudian segera menyuruh Yen untuk menurunkannya. Yen diketahui adalah istri dari Frankie yang dibawanya dari Vietnam. Ia baru mengetahui jika suaminya itu memiliki seorang saudara kandung. Winston kemudian menceritakan alasannya ada di sana, di mana Cormac memintanya untuk mencari tahu keberadaan dari Frankie. Awalnya Frankie dan Yen menolak niat dari Winston yang ingin membantu mereka kabur dari kejaran Cormac. Namun, mereka akhirnya mau membiarkan Winston untuk membantu mereka. Winston kemudian dibawa ke dalam sebuah ruangan, di mana di dalam sana Frankie menunjukkan kotak yang dicurinya dari Hotel Continental. Frankie mengatakan jika ia dijanjikan sejumlah besar uang oleh kelompok berjulukan Nile untuk mencuri kotak tersebut. Namun sayang kelompok tersebut menipunya dan membiarkannya menjadi buruan dari Cormac, mantan bosnya sendiri. Di waktu yang sama, anak buah dari Cormac tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Melihat keberadaan dari mobil yang dipakai oleh Winston, mereka pun segera bersiap untuk melakukan penyerangan. Yen yang telah membuat keputusan sebelumnya bersama Frankie untuk melawan semua musuh mereka, memilih untuk masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Beruntung di sini Winston telah menyiapkan sebuah jebakan yang berhasil menipu para anak buah dari Cormac. Rencana dari Winston sendiri ternyata adalah membawa mereka semua untuk kembali menemui Charlie, orang yang seharusnya merawat mereka saat masih kecil. Semua ini dilakukan Winston semata-mata karena Frankie adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Tiba di sana, Frankie kembali beradu pendapat dengan istrinya yang tak percaya akan niat baik dari Winston. Hal itu pun akhirnya berhasil direda dengan sebuah lamotan manja dari sang suami. Sementara Charlie menyiapkan kendaraan pelarian kakak beradik itu. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah milik Charlie dan mengenang masa lalu mereka di dalam sana. Frankie di sini kemudian mengatakan jika alasan dirinya tidak menemui Winston setelah keluar dari penjara adalah agar adiknya itu aman dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Frankie sengaja mengorbankan hidupnya sendiri demi keselamatan adik satu-satunya itu. Lolosnya Frankie akhirnya diketahui oleh Cormac dari mulut asistennya Sharon. Tak punya banyak pilihan, Cormac di sini menyuruh Sharon untuk menyewa salah satu pembunuh bayaran yang ada di sana. Pembunuh bayaran ini dikenal sangat brutal dalam menghabisi target mereka. Mereka adalah si kembar Hansel dan Gretel.
Di tengah waktu menunggu kendaraan jemputan dari Charlie, salah satu teman dari Charlie ternyata berkhianat dan melaporkan keberadaan dari mereka berdua. Beruntung Yen yang memiliki insting tempur berhasil mengetahui hal itu dan membunuh sang pengkhianat. Bermodalkan senjata yang diberikan Miles sebelumnya, Yen di sini mulai menembaki musuh-musuh mereka dengan membabi buta. Namun banyaknya musuh yang mengejar mereka membuat mobil yang mereka tumpangi dijumpalik dan memaksa mereka semua untuk kabur ke dalam sebuah bangunan tua. Salah satu teman dari Charlie yang melihat hal itu kemudian segera memanaskan helikopter agar bisa digaskan tepat pada waktunya. Menyadari target mereka tak ada di dalam mobil itu, anak buah dari Cormac segera menyusul masuk ke dalam bangunan tersebut. Mau tak mau, mereka bertiga akhirnya harus kembali beradu mekanik dengan anak buah dari Cormac. Di waktu yang sama, si kembar bersaudara ternyata telah tiba di lokasi tersebut. Hansel dan Gretel sendiri terlihat tengah bersiap untuk menuju atap gedung untuk membunuh mereka semua. Akibatnya, sang sopir helikopter Ronnie dan juga Yen terkena tembakan dari sniper yang ditembakkan oleh Gretel. Tak ingin mereka semua mati, Frankie kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri sambil membawa kotak yang dicari oleh Cormac. Jesus Christ. I need guns. Bersama dengan Miles, Winston menghadiri proses kremasi jasad dari kakaknya Frankie. Winston kemudian diberikan barang milik sang kakak berupa cincin pernikahannya dengan Yen, doktek perangnya saat di Vietnam, dan juga sebuah koin emas. Sebuah penyesalan bagi Winston di masa lalu menjadi alasan kuat ia membenci sang kakak selama ini. Di mana saat membakar sebuah warkop tanpa mereka sadari, seorang bocah terjebak di dalam warkop tersebut. Sementara itu di masa lalunya diceritakan bagaimana pertemuan Yen dengan Frankie. Yen yang ternyata pernah menikah sebelumnya, gagal memberikan momongan untuk sang suami. Ia kemudian diberikan sebuah tugas oleh suaminya saat itu untuk membunuh prajurit Amerika yang ada di negara mereka. Sayang di tempat tujuannya itu alat pemicu bom yang dipegangnya rusak dan ia malah bertemu dengan sosok dari Frankie yang tengah asik nyuruput secangkir jahe merah di dalam sana. Di lokasi kediaman Lou, pimpinan geng di wilayah itu mengalami pergantian. Ia bernama Chen, yang mana hal itu jelas membuat masalah baru bagi Lou, di mana perjanjian damai antara ayahnya dulu dengan pemimpin yang lama kini tak lagi berlaku. Pimpinan baru kali ini ingin agar semua bisnis di wilayahnya memberikan kontribusi pemasukan bagi dirinya. Sementara itu di waktu yang sama, Kade terlibat adu mulut dengan kekasihnya Mayhew. Kade ternyata tak ingin kekasihnya itu ikut campur dalam kasus yang sedang ia tangani. Nyatanya, tujuan utama dari Mayhew di sini hanyalah bercocok tanam meski Kade sempat menolak kecabulan itu. Rudal yang sudah tegak menawan akhirnya harus kandas saat Kade menerima sebuah panggilan telepon yang memberitahukan tentang kematian dari Frankie. Tanpa membuang waktu, Kade pun segera menuju kamar mayat untuk mencari mayat dari Frankie. Namun sayang, mayat dari Frankie ternyata tidak berada di sana. Kade kemudian berhasil menginterogasi salah satu asisten koroner yang ada di tempat tersebut. Dari mulutnya, ia mendapatkan informasi jika mayat dari Frankie telah dibawa oleh dua orang pria yang mana salah satu dari mereka adalah adik dari Frankie. This wasn't from overseas. They were driving a green VW bus. Dari mulut Miles lah, Winston mendapatkan informasi jika kotak pencetak emas yang dicuri kakaknya itu tidak berhasil didapatkan oleh Cormac. Itu artinya benda tersebut masih ada di suatu tempat. Rencana mereka di sini adalah untuk menyerang lebih dulu agar bisa membunuh Cormac sebagai balas dendam dan mengamankan seluruh bisnisnya. Yen yang baru tersadar dari pingsannya sempat mengamuk setelah mengetahui suaminya itu tewas. Namun Winston berhasil menenangkan Yen dan berencana membawanya pada misi ini. Dengan uang yang dimiliki Winston dan juga persenjataan yang dimiliki oleh Miles, rencana mereka di sini ialah menyerang langsung hotel di mana Cormac berada.
Salah satu rekan dari mendiang sang ayah juga ikut serta diundang bergabung pada misi kali ini. Pria ini bernama Jin, seorang sniper tua yang telah lama pensiun dari profesinya sebagai pembunuh bayaran. Personil lainnya adalah Maisie, seorang wanita pemimpin kelompok bawah tanah. Ia adalah bagian dari kepemimpinan Bowery, di mana Bowery sendiri adalah sebuah organisasi intelijen dunia yang bermarkas di bawah tanah. Para anggotanya rata-rata menyamar menjadi tunawisma demi mendapatkan informasi di dunia atas. Meski begitu, Bowery sendiri masih berada di bawah aturan dari High Table dan seringkali memiliki pendapat yang berbeda. Tugas kemudian dibagi, di mana Winston ditugaskan untuk menemui Maisie, sementara Miles harus mengajak Jin yang merupakan sahabat dari mendiang sang ayah. Di sebuah hotel tua, Winston berusaha untuk menemui sosok dari Maisie, tapi sayang di sana ia mendapat sambutan yang kurang ramah dari Maisie dan anak buahnya. Lain halnya dengan Miles, ia mampu dengan cukup mudah meyakinkan sniper tua itu untuk bergabung dalam timnya membunuh Cormac. Meski penglihatannya tak lagi seedan dulu, Jin di sini sangat tertarik ikut pada misi tersebut. It's Cormac O'Connor. Okay, you're in. Just like that? Kegagalan Cormac mendapatkan kembali kotak pencetak emas membuatnya kini dalam masalah besar. Kini Hotel Continental yang dipimpinnya didatangi langsung oleh sang adjudikator bersama dengan pengawalnya. Cormac kemudian diberikan waktu 3 hari untuk mendapatkan kembali kotak tersebut. Dan jika gagal, High Table akan menetapkan statusnya sebagai interregnum. Sebuah kondisi di mana status kepemimpinan dari Cormac dibekukan sampai ditemukan penggantinya yang baru. Ia bahkan sampai meminta semua agen pembunuh bayaran termasuk The Twins untuk mencari keberadaan dari kotak pencetak koin emas tersebut. The Twins dan anak buah Cormac yang lain kemudian mulai mendatangi kediaman dari Charlie. Mereka mulai menggeledah semua barang yang ada di sana, tapi usaha mereka itu sia-sia karena kotak pencetak emas itu tak ada di sana. Sama halnya dengan teater tempat di mana Yen kini kembali berada. Sekelompok anak buah dari Cormac juga turut menggeledah tempat tersebut. Meski terluka, Yen di sini mampu dengan mudah menghabisi orang-orang itu. Kembali kepada Winston yang ternyata diajak berbincang oleh Maisie di dalam markasnya. Di sini Winston menceritakan maksud dan tujuannya menemui Maisie. Namun Maisie nampak masih belum yakin dengan rencana dari Winston untuk membunuh Cormac. Obrolan singkat itu pun terpaksa harus terhenti saat anak buah dari Cormac telah mengetahui keberadaan dari Winston. Ia kemudian dipersilahkan untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan dari sana, Winston berencana untuk menemui Charlie. Namun di kediaman Charlie, ia malah bertemu dengan Ronnie yang mengatakan jika Charlie telah kabur dan belum kembali. Tak ingin gagal pada misinya, Winston pun membutuhkan banyak personil tambahan dan mengajak Ronnie untuk bergabung ke dalam timnya. Rapat pun dilakukan. Yen kali ini kembali dan bersedia ikut ke dalam tim itu. Ia juga memberikan sebuah denah dari Hotel Continental yang pernah digambar oleh Frankie. Dari denah itulah, Winston berencana untuk menguasai gudang senjata agar bisa menguasai hotel tersebut. Satu masalah pentingnya adalah akses untuk menuju gudang senjata tersebut, yang artinya mereka membutuhkan orang dalam untuk bisa masuk ke dalam sana. Sementara Miles dan Yen mengambil sebuah mobil van sebagai kendaraan mereka, Lemmy dan Lou berlatih untuk misi kali ini. Sayangnya di sini Lou menolak untuk menggunakan senjata dan tetap pada prinsip dari mendiang sang ayah untuk tidak menggunakan senjata jenis apapun dalam setiap pertarungan. Sementara di tempat lain, Kade kembali menemui Mayhew untuk mencari tahu keberadaan dari mobil VW yang diduga membawa jasad dari Frankie. Kade ini ternyata adalah seorang polisi simpanan. Mayhew yang ternyata telah beristri dan memiliki 3 orang anak ini tak kuat menahan godaan Dajjal untuk berselingkuh. Kade lalu meminta akses untuk bisa masuk ke wilayah pecinan tanpa surat perintah. Ia juga mengancam akan memberitahukan skandal mereka kepada istri dari Mayhew jika menolak permintaan tersebut. Sementara itu Winston bersama dengan Jin memantau lokasi di Hotel Continental. Di sana ia menyadari sesuatu jika salah satu anak buah dari Cormac bisa ia jadikan kaki tangan. Winston pun memilih Sharon yang saat itu tengah berbincang dengan pemuda bernama Thomas. Tom mengatakan jika dirinya diterima di salah satu universitas musik terbaik dan berencana untuk pergi dari tempat tersebut. Tom juga berniat untuk mengajak Sharon pergi ke tempat baru itu. Namun sayangnya,
Sharon menolak dengan alasan jika Cormac akan membebaskan keluarganya dengan membawa mereka semua ke kota New York. Sharon sendiri sengaja dikirim oleh keluarganya ke Amerika dengan tujuan membawa mereka semua keluar dari negara mereka sendiri suatu saat nanti. Negara tempat Sharon tinggal adalah sebuah negara yang di mana kriminalitas bisa bebas dilakukan. Sharon sendiri sering berbalas surat dengan keluarganya di Ciamis. Kali ini, ia mendapatkan sebuah surat menyedihkan, yang mana hal itu membuat dirinya cukup galau dengan keadaan yang semakin memburuk di kampungnya. Surat itu lantas dicuri oleh Lou sebagai informasi yang akan diberikan kepada Winston. Pulang dari sana, Lou kembali mendapat masalah dengan para geng pecinan. Petinggi baru di wilayah itu nampaknya serius ingin mengusir Lou dari wilayahnya. Beruntung keahlian dari sang ayah yang diwarisinya membuat Lou mampu menghadapi para gangster tersebut. Chen di sini ingin Lou untuk mengikuti aturan mereka dan mengganti nama dojo dengan nama berbau Cina. Namun Lou bersikeras tetap pada pendiriannya dan menolak permintaan tersebut. Ia pun kembali ke dojonya dan membuang kotak udut yang ditaruh para gangster itu sebelumnya. Misi kini kembali dilanjutkan. Sharon yang berada di dalam sebuah bis mulai diikuti oleh Winston dan kawan-kawan. Bis itu kemudian dibawa ke sebuah tempat tersembunyi di mana Winston bisa aman untuk berbicara dengan Sharon. Sharon yang mengira jika ini sebuah balas dendam sempat merasa cukup takut. Namun Winston akhirnya menceritakan tujuannya membawa Sharon ke tempat tersebut. Dimulai dari kisah awal mula ia dan Frankie dipungut oleh Cormac, hingga sampai bagaimana mereka mulai menyadari jika yang terpenting bagi Cormac adalah dirinya sendiri. Di Hotel Continental sendiri, Tom dipanggil oleh Cormac atas berita Tom yang akan pergi dari tempat kerjanya saat ini. Alih-alih ingin mendengarkan permainan Tom untuk yang terakhir kalinya, Cormac di sini dibuat marah atas apa yang dikatakan Tom tentang mengajak Sharon untuk ikut pergi bersamanya, meski Sharon menolak ajakan tersebut. Congratulations. Did you want me to play something for you? Perhaps you could play something. Berita kematian dari Tom akhirnya terdengar ke markas pusat dari High Table. Namun sang adjudikator di sini memilih untuk membiarkan hal tersebut dengan tujuan agar mereka saling membunuh dan kotak pencetak koin emas pun akan muncul dengan sendirinya. Di waktu yang sama, Sharon yang kini telah kembali mendapati sosok mayat dari Tom tengah tergeletak di kantor milik Cormac. Cormac mengatakan jika Tom berusaha mencuri sesuatu darinya sama halnya seperti yang dilakukan oleh Frankie, dan itu membuatnya sangat marah. Setelahnya kini giliran Sharon mengatakan jika barusan dirinya sempat bertemu dengan Winston yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam tim yang dibentuk untuk menghabisi atasannya itu. Namun Sharon mengatakan jika ia tetap memilih berada bersama Cormac timbang bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Winston. Here with me. Indeed, sir. Semua tim kini telah berkumpul di dalam dojo itu dan mereka mulai berlatih untuk misi yang akan dilakukan selanjutnya. Tujuan utama mereka adalah bisa menguasai gudang senjata di dalam Hotel Continental sebelum Cormac berhasil membunyikan alarm tanda bahaya. Demi meyakinkan yang lainnya, Winston di sini mengatakan jika Maisie akan ikut serta pada misi mereka, meskipun sebenarnya Maisie di sini masih belum memberikan lampu hijau untuk ikut pada misi ini. Tak ada pilihan, Winston kembali menemui Maisie. Kali ini, ia sudah siap menceritakan tentang kisah masa lalunya. Ia kemudian menceritakan tentang ibunya yang pernah diusir dan kehilangan harga diri akibat ulah dari Bang Emok. Sang ibu bahkan sempat berlutut demi bisa mendapatkan pinjaman uang untuk penyambung hidup. Karena hal itulah, kini Winston membeli bangunan bank tua tersebut sebagai pertukaran agar Maisie mau bergabung bersama timnya. Alasan Winston memberikan bangunan bank itu kepada Maisie bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, Winston ternyata telah berhasil menemukan mesin pencetak koin emas tersebut di dalam sebuah bagasi mobil yang dulu dijadikannya tempat bersembunyi bersama Frankie. Tujuan Winston memberikan bank itu ialah agar anak buah dari Maisie bisa membuat koin emas sebagai akses masuk ke dalam Hotel Continental. Di sisi lain, Mayhew yang penasaran akhirnya mendatangi kediaman dari KD dan berhasil menemukan sebuah dokumen penting yang ditaruhnya di dalam oven. Entah dokumen apa itu, yang jelas setelahnya Mayhew mulai menuju dojo milik Lou untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Di sana Mayhew tak menyangka jika akan melihat sosok dari KD yang masuk ke dalam dojo itu. KD di sini ternyata mencari sosok dari Winston karena mencurigainya sebagai orang yang telah membawa jasad dari Frankie.
Sayangnya Lau dan Lemmy yang juga berada di sana menolak memberikan jawaban. Di tempat lain, Jin ditugaskan menyamar sebagai pemburu tikus demi bisa mendapatkan lokasi yang cocok sebagai seorang sniper. Di sebuah kamar apartemen, Jin akhirnya mendapatkan pemandangan terbaiknya untuk menjalankan misi tersebut. Ia akhirnya menyuruh si pemilik apartemen itu untuk pindah sementara waktu selama ia melakukan ritual memburu tikus. Malam harinya tim dari Winston kembali bersiap melakukan misi esok hari. Lau pun ditugaskan untuk mengambil peluru di wilayah Jersey, sementara di pihak lain Sharon dan The Twins diperintahkan untuk mencari tahu keberadaan dari Winston. Mereka pun mendatangi si supir bis yang beberapa hari lalu sempat berhubungan dengan Winston. Tanpa disadari, Mayhew ternyata masih berada di luar untuk membuntuti gerak-gerik dari Lau. Beruntung berkat keahliannya dalam bertarung jarak dekat, Mayhew sukses dibuat ngacai darah di dalam kotak telepon tersebut. Setelahnya Lau kembali menemui Winston di dalam hotel kamarnya untuk menanyakan alasan dari para polisi ini mengejar dirinya. Namun Winston tak tahu apa-apa akan hal itu. Cormac sendiri yang panik akan ada serangan dari Winston kemudian menyuruh Sharon untuk mengambilkannya sejenis jamu herbal yang disusut ke bagian wajahnya menggunakan lap sejenis kekeset. Tak terima diancam akan dipindahkan ke pabrik lem Lakol, Cormac berencana untuk melakukan langkah edan yang disebut defensionem. Di mana defensionem ini adalah sebuah tindakan bunuh diri dengan menghancurkan seluruh hotel Continental. Cormac yang tak terima jika kekuasaannya harus jatuh di tangan High Table, memilih untuk mati bersama dengan kekuasaannya. Sementara itu Mayhew yang bengep langsung mendatangi Kade dan mengatakan jika ia telah membaca dokumen di kamar milik Kade. Mayhew berusaha memperingatkan Kade agar tidak bertindak terlalu jauh, namun Kade tak peduli akan semua itu dan memilih untuk tetap mengejar Winston ke dalam hotel tersebut. Di dalam hotel itu sendiri, para pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Cormac mulai masuk dan mencari keberadaan dari Winston. Mereka akhirnya berhasil mendapati Winston di salah satu kamar, di mana Winston yang panik segera berusaha untuk melarikan diri. Namun di depan pintu hotel, ia berpapasan dengan Kade yang baru saja masuk ke dalam hotel itu. Kade pun harus berhadapan dengan Hansel yang baru saja membunuh resepsionis di hotel itu. Jesus, Katie. Think about what you're doing. Winston yang tertangkap kemudian dibawa menghadap Cormac di dalam hotel Continental. Lau sendiri kembali ke dojo dan memberitahukan hal tersebut kepada yang lain. Mereka pun kemudian segera bergegas untuk menyelamatkan Winston. Dari koin emas yang didapatkannya, Kade kemudian nekat untuk masuk ke dalam hotel Continental dan memesan sebuah kamar di dalam sana. Di waktu yang sama, Yen kemudian berhasil menyelinap masuk bersama dengan anggota timnya yang lain. Yen mempunyai tujuan sendiri untuk membalaskan dendam kematian dari Frankie yang tewas dibunuh oleh The Twins. Winston kini berada di dalam genggaman Cormac yang telah bersiap untuk membunuhnya. Cormac berencana untuk membuat Winston terjun dari atas bangunan hotel tersebut. Beruntung di sini Jin yang telah bersiap di posisinya dan berhasil menggagalkan rencana tersebut. No. Give me the key to the armory. Sharon yang dikira paling setia nyatanya kini berpihak kepada Winston. Mereka berdua lantas meminta kunci gudang senjata kepada Cormac. Namun hal itu harus gagal karena Sharon tak memiliki keberanian untuk menembak bosnya itu. Alhasil di sini Cormac berhasil kabur ke ruangan rahasia untuk menuju gudang senjata. Winston yang terkena luka tembakan kemudian diberikan sebuah suntikan berisikan cairan sejenis ale-ale yang dikatakan bisa membuat Winston kembali jago ringkas. Lau yang memilih tak ikut ke dalam misi akhirnya harus kembali mendapatkan masalah dari Chen. Sambil membawa anak buahnya, Chen mengatakan jika ayah dari Lau adalah seorang pembunuh bayaran bukan seorang master pencak silat seperti yang dikatakan oleh Lau. Chen di sini berniat untuk menghancurkan dojo warisan dari mendiang ayah Lau. Beruntung sebelum keluar dari dalam sana, Lau dan si bocah bertangan satu yang membelot dari kubu Chen telah menaruh bom di dalam dojo tersebut. Cormac yang selamat kini berhasil menyalakan alarm di hotel tersebut. Kini semua pembunuh bayaran yang sedang ada di dalam sana menargetkan Winston dan timnya untuk dibunuh. Sinyal dengan sebutan Inimicus pun menyala yang artinya ada seseorang yang bukan bagian dari mereka berada di dalam hotel tersebut.
Winston bersama dengan Sharon hampir saja menangkap Cormac. Namun ternyata mereka berdua masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat oleh Cormac. Lagi-lagi semua telah direncanakan oleh Winston, yang mana sebagian besar pembunuh bayaran yang ada di dalam sana adalah anak buah dari Maisie. You're not the only one with an arm. Gagal masuk ke dalam gudang senjata, Cormac memutuskan untuk naik ke lantai 13 di mana di sanalah pusat operasional dari Hotel Continental. Namun, lantai 13 tidak pernah ada di dalam hotel tersebut. Dari lantai rahasia itu, Cormac mengumumkan akan memberikan imbalan yang cukup fantastis bagi siapa saja yang bisa membawakan kepala dari Winston dan juga anggota timnya yang lain. Orson, si pria gendut yang bertanggung jawab di tempat tersebut, sempat memperingatkan Cormac jika Winston adalah orang satu-satunya yang tahu di mana keberadaan dari pencetak koin emas. Namun Cormac tak mempedulikannya. Baginya nyawa Winston saat ini jauh lebih penting ketimbang pencetak koin emas itu. Winston sendiri harus berpapasan dengan KD yang langsung menodongkan senjata kepada dirinya. Ia kemudian dibawa ke dalam salah satu kamar hotel, di mana di dalam sana KD menceritakan alasannya memburu Frankie dan juga Winston. KD ternyata adalah seorang gadis kecil yang berada di dalam warkop yang dulu mereka bakar. KD di sini ingin menuntut balas dendam atas kematian seluruh anggota keluarganya. Ia ingin membakar Winston agar merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya saat itu. Beruntung, Jin di sini berhasil menggagalkan aksi dari KD. Melihat KD terluka, Winston kemudian memberikannya suntikan ale-ale yang diberikan oleh Sharon sebelumnya dan kembali keluar untuk mengejar Cormac. Sementara Jin dikejutkan dengan kembalinya si pemilik apartemen yang tak sesuai dengan jadwal. Ia pun terpaksa harus menyekap wanita itu di dalam kamarnya sendiri. Di lokasi lain, Lemmy harus menghadapi admin wanita bertato maung yang terus berusaha untuk mencacagnya. Tak ingin tewas di tangan wanita itu, Lemmy pun mengambil sebuah kampak yang tergeletak dan berhasil dialungkan ke arah wanita itu. Setelahnya, Lemmy mulai mengirim bom yang dirakitnya ke beberapa ruangan di dalam hotel melalui saluran pengiriman surat. Sementara itu, Yen yang masih dendam kepada The Twins berhasil menemukan mereka. Sayangnya kedua pembunuh ini berhasil kabur setelah mendapatkan celah dari Yen. Miles yang juga berada di sana akhirnya harus berhadapan dengan Hansel yang terus saja mengejarnya. Sementara Yen berusaha untuk mengejar Gretel yang lari ke arah luar dari hotel tersebut. Kekuatan bertarung dari Miles terlihat jauh di bawah Hansel. Ia pun dihajar habis-habisan di tempat itu. Hansel bahkan sempat melemparkan bom ke ruangan surat di mana Lemmy masih berada di dalamnya. Beruntung Lou yang tadinya tak mau ikut pada misi ini akhirnya membantu sang kakak setelah menitipkan si bocah bertangan satu kepada Ronnie. Sayang kekuatan bertarung dari keduanya masih belum mampu menandingi kekuatan tempur dari si pria Dora. Meski pada akhirnya mereka berdua berhasil menang dengan bantuan dari si bocah berlengan satu. Di luar gedung terlihat Yen menantang duel Gretel dengan tangan kosongnya. Dendam atas kematian dari suaminya membuat amarah dari Yen mampu mengimbangi kemampuan bertarung dari Gretel. Meski dibejek abis-abisan, Gretel di sini mampu berkali-kali bangkit dan kembali menyerang Yen. Pertarungan itu membuat keduanya tikos sewat dan jatuh ke dalam balong yang berada tepat di hadapan mereka. Memanfaatkan situasi ini, Yen pun berhasil membunuh Gretel dengan sangat edan. Winston dan Sharon yang mendapati Lemmy yang terluka kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Sayang kondisinya saat itu membuat Lemmy harus menghembuskan heos terakhirnya. Kini tugas dari Lemmy diambil alih oleh Winston untuk mengirimkan bom ke semua ruangan di hotel tersebut. Hal itu jelas membuat Cormac yang menyaksikan menjadi sangat marah. Ia bahkan sampai membunuh Orson yang terlihat kagum atas apa yang dilakukan oleh Winston. Tak lama kemudian, sang adjudikator menelpon dan menawarkan bantuan dari High Table. Namun karena Cormac masih belum memiliki apa yang mereka cari, akhirnya bantuan tak jadi diberikan. Tak punya pilihan lain, Cormac di sini akhirnya mengaktifkan mode defensionem untuk menghancurkan seluruh gedung hotel. Semua pintu dan jendela kini terpasang pengamanan yang membuat Winston dan yang lainnya ikut terjebak di dalam sana. Setibanya di sana, Cormac telah menghilang dan berhasil kabur ke jalur bawah tanah.
Dari ruangan itu, Winston menyadari cara cepat untuk menghentikan Cormac adalah dengan turun melalui jalur pembuangan sampah. Cormac yang telah menunggu kedatangannya langsung menghajar Winston. Cormac juga mengatakan jika dulu dirinya adalah orang yang menyuruh Frankie untuk membakar warkop demi agar mereka berdua bisa merasakan yang namanya kematian. Di waktu yang sama, Kane muncul dan mendengar apa yang diucapkan oleh Cormac. The bounty's off. Setelah Cormac tewas oleh KD, Winston kembali ke dalam ruangan operasional untuk menghentikan Defensionem dengan tangan dari Cormac yang telah dibuat buntung. Semua pintu dan jendela kembali terbuka dari pengamanan. Tugas Jane sebagai seorang sniper pun kini telah selesai. Ia kemudian kembali membebaskan si wanita tua yang telah disandra sebelumnya. Meski dibebaskan dari sana, Sharon bersikeras untuk tetap tinggal dan membantu Winston yang berencana untuk menata ulang hotel tersebut. Anggota tim yang selamat kemudian berkumpul di bar hotel untuk merayakan kemenangan mereka. Meski mengorbankan nyawa dari Lemmy, misi kali ini sukses mereka lakukan. Tak lama kemudian, sang adjudikator bersama dengan anak buahnya datang untuk menyegel hotel tersebut. Semua aktivitas yang ada di Hotel Continental akan dibekukan sampai keputusan selanjutnya dari High Table. Hal itu pun dikenal dengan sebutan interregnum. Namun sayang, Winston tak sependapat. Ia menyatakan ingin menjalankan dan mengambil alih hotel tersebut di bawah kekuasaannya. Demi mendapatkan perhatian dari petinggi High Table, Winston membunuh si adjudikator sebagai pesan kepada para petinggi mereka. Regrettably, the hotel wasn't yours to take. No, I know the rules. Ya, cukup sekian alur cerita film dari Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga menghibur dan menambah wawasan dunia perfilman kalian. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.